rahmatnya Allah berupa hujan. Terkadang biasanya kita ini turun semangat, semakin turunnya semangat. Tapi alhamdulillah, antum semua hadir dengan guyurnya hujan itu tidak menurunkan semangat antum semua. Bahari makna motor dirahmah. Ini loh yang dinamakan hujan itu maknanya adalah rahmat. Jadi semakin turunnya rahmat, maka semakin kita semangat untuk menggapai rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kan biasanya kalau semakin hujan semakin turun semangat atau semakin patah semangat. Ini tidak, kita semua alhamdulillah masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hadir bersama-sama di masjid yang insyaallah penuh barokah ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tema malam ini adalah khatmul Quran. Saya tadi tanya ke Pak Tato berapa kali Pak Tato sudah khatam Quran, sekitar 5 kurang lebih. Alhamdulillah, ini merupakan syukur yang harus benar-benar kita tingkatkan. Kita tambahkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara tidak langsung sangat sulit kita untuk menghafal Al-Quran kalau sendirian. Tapi alhamdulillah kita malam ini diingatkan kembali, dikirim untuk terus bersama-sama menghatamkan Al-Quran. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Fal jama'atu rahmatun." Yang namanya jamaah bersama-sama itu akan turunnya rahmat. Mungkin sekali kita nggak bisa hataman Al-Quran sendirian, sulit Ustaz. Alhamdulillah, tapi kita masih diberi celah oleh Allah SWT untuk melanjutkan rutinitas kita, menghidupkan rutinitas kita, yaitu tadarus Al-Quran setiap pada subuh yang digiliran. Maka di sini suatu kebahagiaan bagi kita semua. Dengan cara yang baik kita masih tetap bisa mempertahankan istiqomah. Satu, membaca Al-Quran. Yang kedua, menghadapkan Al-Quran. Dan kita bersyukur kepada Allah selanjutnya apa? Berada di remaja Masjid Baitul Mutaqin Kemas. Bersyukur, sudah bersyukur. Kenapa Ustaz? Karena satu, kita tidak hanya diajarkan untuk menghidupkan masjid, kita tidak diajarkan hanya untuk memakmurkan masjid, akan tapi kita diajarkan bagaimana cara-cara memakmurkan, menghidupkan dengan sesuai ajaran yang diajarkan oleh para ashabul soleh, nyambungnya sampai berkesinambung kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi. Sangat banyak di antara mungkin teman-teman kita yang di luar memakmurkan dan memasukkan masjid ini bagaimana caranya, sangat banyak. Akan tapi kita dihidupkan di waktu-waktu kita dengan satu, belajar membaca Al-Quran, belajar tentang agama-agamanya Allah, belajar tentang mengingat dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa. Saya tadi sebelum berangkat membaca kitab Al-Istiqdad Liyaumil Ma'ad karangan Al-Imam Ahmad, atau disebut dengan Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Insyaallah di halaman 36 kalau tidak salah. Itu beliau menyebutkan dalam kitabnya Istiqdad Liyaumil Ma'ad bahwasanya, sebelum saya masuk kitab saya kasih tahu, beliau ini luar biasa. Kealimannya, kepandaiannya, kepiawaiannya dalam ilmu hadis maupun ilmu fikih, semua beliau menguasai. Imam Ahmad ya Al-Asqalani atau disebut Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kenapa kok disebut Ibnu Hajar, anaknya Batu? Karena beliau dulu waktu ngaji itu, mohon maaf, beda dengan teman-teman lainnya.
Yang mana teman-teman lainnya itu Masya Allah IQ-nya tinggi-tinggi, IQ-nya pintar-pintar. Tapi Imam Ahmad ini, mohon maaf, IQ-nya paling rendah. Diperintahkan untuk hafalan oleh gurunya gak hafalan. Sampai dikisahkan mondok lebih 5 tahun gak bisa-bisa. Semua temannya bisa baca Quran, sudah lulus, sudah wisuda, metode umi. Ini belum. Ini masih belum aja. Sehingga beliau frustasi, patah semangat, pulang, pamit ke gurunya, wahai guru saya mau pamit pulang. Kenapa? Saya nggak kuat sudah. Kenapa? Saya sudah lama guru ngaji tapi nggak bisa-bisa. Teman saya sudah pandai-pandai, sudah alim-alim, sudah banyak yang wisuda, metode umi sudah banyak. Terus saya mau pulang, saya nggak kuat. Apa kata gurunya? Apa nggak perlu dicoba dulu? Nggak, wahai guru saya pengen pulang. Ya udah, silakan pulang. Diizinkan pulang. Subhanallah, di tengah perjalanan hujan deras seperti ini. Sehingga beliaunya berteduh, ya, salah satu goa atau teduhan itu. Sambil dia melamun, ya, merenungi. Nanti kalau pulang saya ini gimana? Teman-teman saya sudah alim di pondok, saya nggak bisa apa-apa gimana? Sudah lama saya ngaji nggak bisa-bisa. Padahal Imam Ahmad ini sudah semangat ya, bukan nggak semangat, tapi sudah semangat, tapi kok nggak bisa-bisa. Beliau duduk melihat batu yang ditetesi dengan rintikan hujan, sehingga batu yang sifatnya keras itu menjadi, ya, lubang sebab tetesan air yang sifatnya, ya, jadi batuan yang keras bisa lubang, bisa berubah karena tetesan air yang sifatnya lembut atau lunak, cair. Ibnu Hajar mengatakan dalam hatinya, saya akan kembali ngaji, kembali ke guru. Wahai guru, aku ingin ngaji kembali. Kenapa aku ngaji kembali? Bukan karena aku tadi sudah pamit untuk pulang. Tidak. Kenapa? Tidak apa-apa, dirahasiakan. Sehingga memulihkan semangatnya kembali, sehingga membangun semangatnya kembali, ya, mengorbankan segala waktunya, mengorbankan segala tenaganya, segala pikiran untuk apa? Untuk belajar. Sampai berapa tahun kemudian jadilah ilmu fikih dikuasai, dan yang kedua ilmu hadis.